Sejarah Pramuka Dunia dan Indonesia. Perkenalkan, ini adalah Bapak Pramuka Dunia, Lord Robert Baden-Powell. Beliau lahir di Inggris pada tanggal 22 Februari tahun 1857. Pada tahun 1908, beliau menulis sebuah buku yang berjudul Scouting for Boys. Buku ini lalu menyebar ke negara-negara sekitar, mulai dari Inggris, Belanda, Prancis, sampai Italia. Kemudian, berdiri organisasi Boy Scout, yang digagas oleh Baden-Powell. Pada tahun 1922, jambore pertama dilaksanakan. Bertempat di Olympia Hall, London, Inggris. Dan diikuti oleh 27 negara dari seluruh penjuru dunia. Pada tahun 1923, Pramuka mulai masuk Indonesia. Ditandai dengan berdirinya organisasi JIPO atau Jong Indonesisch Pathwinderij di Jakarta. Dan organisasi NPO atau Nasionale Pathwinderij Organisati di Bandung. Pada tahun 1926, JIPO dan NPO bersinergi menjadi satu, dan berubah nama menjadi INPO, atau Indonesische Nasionale Pathwinderij Organisati. Presiden Insinyur Soekarno menetapkan kepanduan seluruh Nusantara menjadi Gerakan Praja Muda Karana, atau lebih dikenal dengan Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Bersama kembali dengan Kak Ari dan Kak Yetno. Kita akan membahas tentang struktur organisasi Gerakan Pramuka Indonesia. Struktur organisasi Gerakan Pramuka adalah bagan atau skema yang menggambarkan tingkatan-tingkatan organisasi Gerakan Pramuka, mulai dari tingkatan yang paling bawah sampai yang paling atas, beserta mekanisme kerjanya. Dengan struktur organisasi Gerakan Pramuka sebagai organisasi kepanduan di Indonesia, dapat menyusun dan menata organisasi Gerakan Pramuka dari tingkat nasional, daerah, cabang, ranting, sampai gugus depan, sehingga organisasi dapat berjalan dengan aktif. Struktur organisasi Gerakan Pramuka dalam keputusan Kuarnas Gerakan Pramuka nomor 220 tahun 2007 tentang petunjuk penggunaan atau penyelenggaraan pokok-pokok organisasi Gerakan Pramuka. Di dalamnya juga diatur tentang tugas pokok dan fungsi Gerakan Pramuka, pembagian tugas dan tanggung jawab, musyawarah, dan garis hubungan dengan organisasi Gerakan Pramuka. Struktur organisasi Gerakan Pramuka disusun terdiri atas Majelis Pembimbing atau disingkat MABI, Kuartir, Badan Pemeriksa Keuangan disingkat BPK, Koordinasi Gudeg, gugus depan, dan Satuan Karya Pramuka disingkat SAKA, serta Badan Kelengkapan Kuartir. Badan atau skema bagan struktur organisasi Gerakan Pramuka adalah sebagai berikut. Penjelasan struktur organisasi Gerakan Pramuka. 1. Majelis Pembimbing adalah badan bertugas memberikan bimbingan dan bantuan moral, organisatoris, material,
dan finansial kepada kuartir, gudeg, dan satuan karya. Penjelasannya sebagai berikut. Majelis pembimbing dibentuk di tingkat nasional, daerah, cabang, ranting, gudeg, dan saka. Majelis pembimbing diketuai secara ex officio. 1. Di tingkat nasional disingkat dengan Mabinas oleh Presiden. 2. Di tingkat daerah atau disingkat Mabida oleh Gubernur. 3. Di tingkat cabang atau disingkat Mabicab oleh Wali Kota atau Bupati. 4. Di tingkat ranting atau Mabiran oleh Camat. 5. Di tingkat gugus depan atau disingkat Mabigus atau di tingkat saka Mabisaka dijabat oleh pejabat pada lembaga atau instansi atau departemen terkait. 2. BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan adalah badan independen yang dibentuk Musyawarah Gerakan Pramuka dan bertanggung jawab kepada Musyawarah Gerakan Pramuka. 3. Kuartir dan Koordinasi Gudeg atau Koordinator Gudeg merupakan perangkat dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan Gerakan Pramuka. Kuartir dibentuk di tingkat 1. Nasional atau disingkat Kuarnas. Ditetapkan dalam Musyawarah Nasional atau Munas dengan masa bakti 5 tahun. 2. Daerah atau disingkat dengan Kuarda. Ditetapkan dalam Musyawarah Daerah atau Musda dengan masa bakti 5 tahun. 3. Cabang atau disingkat Kuarcap. Ditetapkan dalam Musyawarah Cabang atau Muscap dengan masa bakti 5 tahun. 4. Ranting diartikan Kuaran. Ditetapkan dalam Musyawarah Ranting atau Musran dengan masa bakti 3 tahun. 5. Gugus depan yang ada di dalam satu wilayah kelurahan atau desa dikoordinasi oleh Koordinator Gudeg atau Korgudeg. Ditetapkan dalam Musran atau Musyawarah Ranting dengan masa bakti 3 tahun. 4. Gudeg adalah pangkalan peserta didik yang merupakan kader pendidikan dalam organisasi Gerakan Pramuka. 5. Satuan Karya Pramuka atau disingkat dengan SAKA merupakan wadah kegiatan kepramukaan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan peserta didik dalam wawasan tertentu serta melakukan kegiatan nyata sebagai pengabdian kepada masyarakat. 6. Badan kelengkapan kuartir merupakan badan-badan yang mempunyai tugas membantu kuartir. Badan kelengkapan kuartir meliputi 1. Dewan Kehormatan. 2. Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka. Di antaranya Lemdikanas, Lemdikada, dan Lemdikacap. 3. Dewan Kerja di tingkat nasional, daerah, cabang, dan ranting. Yang keempat, pimpinan SAKA. Yang kelima, pembantu andalan. Yang keenam, badan usaha kuartir. Yang ketujuh, satuan kegiatan sesuai situasi dan kondisi. Yang kedelapan, staf kuartir.
7. Pramuka utama Gerakan Pramuka adalah Kepala Negara Republik Indonesia yang dijabat oleh Presiden. 8. Musyawarah Kuartir. Di dalamnya terdiri dari Munas atau Musyawarah Nasional, 5 tahun sekali diadakan. Terdiri atas utusan atau wakil Kuarnas, Mabinas, Kuarda, dan Mabida. Yang kedua, Musda atau Musyawarah Daerah, 5 tahun sekali diadakan. Terdiri dari utusan atau wakil Kuarda, Mabida, Kuarcap, Mabicap. Ketiga, Muscap atau Musyawarah Cabang, 5 tahun sekali diadakan. Peserta terdiri atas utusan atau wakil Kuarcap, Mabicap, Kuaran, dan Mabiran. Yang keempat, Musran atau Musyawarah Ranting, diadakan 3 tahun sekali. Peserta terdiri dari utusan atau wakil Kuaran, Mabiran, Korgudep, Mabidesa, Gudep, dan Mabigus. Yang kelima, Mugus atau Musyawarah Gugus Depan, 3 tahun sekali diadakan. Peserta terdiri atas utusan atau wakil Gudep dan Mabigus. Itulah tentang struktur organisasi Gerakan Pramuka di Indonesia dengan penjelasan singkat terkait masing-masing komponen dan tugas dalam struktur tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak level 4 dan level 5. Apa kabarnya semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini bersama Kak Dinar, Kak Angga, dan Kamila kita akan belajar PBB. Materi yang pertama, nanti kalian akan belajar sikap sempurna. Yang kedua, kalian akan belajar sikap istirahat tepat. Yang ketiga, kalian akan belajar bagaimana caranya hadap kanan dan hadap kiri. Yang selanjutnya, yang kelima dan yang keenam yaitu lencang depan dan lencang kanan. Oke? Nanti kakak-kakak simak videonya yang telah Kak Dinar, Kak Angga, dan Kamila persiapkan. Adik-adik level 4 dan level 5, untuk pekan ini tidak ada pengumpulan tugas pramuka. Namun, kalian harus tetap memperhatikan video pembelajaran PBB dengan baik, karena pekan depan, 2 minggu lagi yang akan datang, kalian akan melengkapi pembelajaran PBB, yaitu 12 gerakan PBB. Nah, 2 minggu itu kalian baru mengumpulkan video tugas pembelajaran pramuka. Semangat berani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. 12 dasar peraturan baris berbaris. Pertama, sikap sempurna. Kedua, sikap istirahat. Ketiga, lencang depan. Keempat, lencang kanan. Kelima, hadap kanan. Keenam, hadap kiri. Ketujuh, balik kanan. Kedelapan, hadap serong kanan. 9, hadap serong kiri. 10, sikap hormat. 11, berhitung. 12, jalan di tempat. Dan pada hari ini kita akan belajar sikap dasar dari nomor 1 sampai nomor 6. Selamat berlatih. Sikap sempurna. Aba-aba, siap, gerak. Pelaksanaan, sikap tubuh tegap, tumit rapat,
kedua telapak kaki membentuk sudut 60 derajat, lutut lurus dirapatkan, perut sedikit ditarik, dada dibusungkan, lengan rapat pada tubuh, pergelangan tangan lurus, jari menggenggam, ibu jari segaris dengan jahitan celana, pandangan lurus ke depan. Siap, gerak. Sikap istirahat. Aba-aba istirahat di tempat, gerak. Pelaksanaan kaki kiri dipindahkan ke samping kiri selebar 30 cm, kedua belah tangan dibawa ke belakang dan di bawah pinggang. Punggung tangan kanan di atas telapak tangan kiri, memegang pergelangan tangan kanan, kedua tangan dilemaskan dan badan dapat bergerak. Istirahat di tempat, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Lencang depan. Aba-aba, lencang depan, gerak. Pelaksanaan penjuru sikap sempurna dan barisan kedua dan seterusnya meluruskan ke depan dengan mengangkat tangan dengan jarak 1 lengan ditambah 2 kepalan tangan. Lencang depan, gerak. Tegak, gerak. Lencang kanan. Aba-aba lencang kanan, gerak. Pelaksanaan sikap sempurna, saf depan mengangkat lengan kanan dengan jari menggenggam menyentuh bahu kiri orang di sebelahnya. Punggung tangan menghadap ke atas, kepala dipalingkan ke kanan, serta meluruskan diri hingga dapat sejajar dengan orang yang berada di sebelah kanan. Aba-aba, tegak, gerak, semua serentak menurunkan lengan dan memalingkan muka ke depan dan berdiri dengan sikap sempurna. Hadap kanan. Aba-aba, hadap kanan, gerak. Pelaksanaan kaki kiri dimajukan melintang di depan kaki kanan. Tumit kaki kanan diputar ke kanan 90 derajat. Kaki kiri dirapatkan kembali ke kaki Hadap kanan. Gerak. Hadap kanan, gerak. Hadap kanan, gerak. Hadap kanan, gerak. Hadap kiri. Pelaksanaan kaki kanan dimajukan melintang ke depan kaki kiri. Tumit kaki kiri diputar ke kiri 90 derajat. Kaki kanan dirapatkan kembali ke kaki kiri. Hadap kiri, gerak. 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 Sekian video pembelajaran pramuka hari ini. Selamat berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.